Siap, Korban? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak SMK Negeri 1 Terape. Yes, yes, yes. SMK bisa, SMK hebat. Luar biasa. Wow, anak-anakku sekalian, terima kasih banyak karena kalian semua bersemangat pagi ini. Kalian sudah siapkan diri untuk kita KBM hari ini? Sudah, Ibu. Baik anak-anakku sekalian, kalau kalian sudah menyiapkan diri kalian untuk KBM hari ini, maka sebagai umat beriman kita harus patuh bersyukur kepada Tuhan dengan mengawali setiap kegiatan kita dengan doa. Ibu minta kesediaan Mama Vera untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman, Ibu Guru, izinkanlah saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya Katolik. Yang nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik. Sebelum Ibu mengecek kehadiran kalian, Ibu mau kalian bentuk dulu kelompok ya, supaya jangan mengganggu pembelajaran kita selanjutnya. Kalian bentuk kelompok memang. Ibu bagi atas 4 kelompok ya, seperti minggu lalu. Masih ingat kelompok-kelompok kalian? Masih, Bu. Angelina Inapeni, ada Bu. Angelina Claudia, Ada, Bu. Christian Giovanni, Ada Bu. Euprasia. Ada Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Fernanda. Oh, berarti 1 orang saja yang tidak hadir ya? Ya, Bu. Yang lain hadir tetap? Ya, Bu. Baik. Semua hadir, hanya 1 orang saja yang tidak masuk ya? Ya, Bu. Nah, anak-anakku sekalian, setelah mengambil absen, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita hari ini, Ibu mau ngecek dulu, mau mencari tahu bagaimana pemahaman kalian, apakah kalian masih ingat atau tidak berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Masih ingat semua anak-anakku sekalian materi apa yang kita pelajari pada minggu lalu? Yang tahu anak-anak? Ya, silakan. Kitab Suci Perjanjian Lama. Minggu lalu. Baru. Ya, coba. Kitab Suci Perjanjian Baru. Ya. Minggu lalu itu bukan perjanjian lama ya, tetapi kita suci perjanjian baru. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melihat materi inti kita, yaitu tentang tradisi dalam gereja Katolik. Itu materi yang akan kita lihat pada hari ini ya. Bisa nih? Bisa, Bu. Ya, tradisi dalam gereja Katolik. Adapun tujuan pembelajaran tentang tradisi ini, yaitu diharapkan kepada anak-anak sekalian setelah mendalami materi tentang kitab suci, materi tentang tradisi, anak-anak sekalian mampu menguasai materi ini dengan cara yang pertama, melalui kegiatan mendaftar tradisi serta mendalami contoh tradisi yang ada dalam masyarakat dan gereja. Peserta didik mampu memahami pentingnya tradisi sebagai cara melestarikan nilai-nilai dan ajaran. Bisa lihat ya? Yang kedua, melalui studi literatur atau browsing internet, peserta didik mampu memahami pengertian tradisi dalam gereja Katolik, bentuk-bentuk tradisi, dan kedudukan tradisi sebagai sumber iman gereja Katolik. Yang ketiga, melalui refleksi terbimbing, peserta didik mampu merumuskan cara-cara menghidupkan tradisi gereja. Berikut anak-anakku sekalian, seperti biasanya Ibu akan melakukan penilaian terhadap kalian, entah itu secara kelompok maupun secara pribadi. Yang pertama tentunya kita melihat tentang penilaian sikap. Penilaian sikap ini Ibu bagi atas 2 bagian Pak. Sikap spiritual kalian dan juga sikap sosial. Ini juga nanti ada tugas buat kalian. Yang kedua berkaitan dengan penilaian pengetahuan. Seperti biasanya, kebiasaan kita bahwa beberapa kali pertemuan dulu baru kita tes ya, tes formatif ya. Tetapi Ibu kali ini tidak lagi. Setelah kita selesai pembelajaran, kita langsung dengan
Yes. Ibu mau mencatat ataupun menggali sejauh mana pemahaman kalian setelah kita selesai pembelajaran. Terus kalian, setelah kita melihat berbagai poin penting yang akan kita ikuti, sekarang mari kita masuk pada kegiatan inti kita, yaitu yang pertama kita akan mengamati gambar hikayati. Ini tradisi kenduri lintas agama di Gereja Ganjuran, Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus di Ganjuran Bantul, Yogyakarta. Di sana mereka melaksanakan tradisi kenduri bersama lintas agama-agama untuk memperingati hari ulang tahun ke-94 gereja yang didirikan oleh keluarga Belanda, pemilik pabrik gula di daerah itu. Di situ tercatat Kamis 21 bulan 6 2018. Baik anak-anak sekalian, Ibu minta Nona Putih untuk membacakan artikelnya. Artikelnya sudah di tangan kalian tuh. Ya, silakan dibacakan. Ibu harapkan supaya yang lainnya mendengarkan dengan baik ya. Mendengarkan dengan baik karena sebentar itu ada beberapa pertanyaan penuntun buat kalian. Jadi jangan salah-salah. Harus didengar dengan sungguh ya. Silakan Nona Putih dibacakan. Tradisi kendari lintas agama di Gereja Ganjuran. Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus di Ganjuran Bantul, Yogyakarta melaksanakan tradisi kenduri bersama lintas agama-agama untuk memperingati hari ulang tahun ke-94 gereja yang didirikan oleh keluarga Belanda pemilik pabrik gula di daerah itu, Kamis 21 Juni 2018. Ketika matahari mulai condong ke barat, hari Kamis 21 bulan 6, sekitar pukul 4 sore, ratusan orang dewasa yang mayoritas laki-laki duduk bersila di atas tikar yang digelar pada rumputan dan lapangan di komplek Gereja Hati Kudus Yesus. Sudah dengar dengan jelas anak-anak semua? Sudah, Ibu. Kalau sudah dengar dengan jelas, maka tolong perhatikan wilayah ini. Beberapa pertanyaan buat kalian. Yang pertama, bagaimana kesan kalian ketika melihat gambar tersebut? Gambar kenduri tadi itu, bagaimana dengan kesan kalian? Apa yang kalian rasakan? Coba Cynthia. Kami merasa senang dan bangga karena tradisi ini diperhatikan keharmonisan dan toleransi antar umat beragama di daerah ini. Ya, ada yang mau menambahkan lagi? Uci, apa perasaan Uci setelah melihat gambar tadi? Kami merasa senang dan bangga. Ya, Uci juga merasa senang dan bangga. Tapi lengkapnya ada di Cynthia ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau memberikan jawaban? Tidak ada? Tidak, Bu. Baik. Tidak ada, maka kita beralih lagi ke pertanyaan yang kedua. Apa yang mendasari munculnya kegiatan kenduri lintas agama di Gereja Ganjuran? Baik, coba. Karena kenduri lintas agama tersebut dapat mempersatukan semua makhluk hidup ciptaan Tuhan untuk selalu bersyukur. Dapat mempersatukan semua makhluk ciptaan Tuhan untuk selalu bersyukur. Baik, ada yang mau menambahkan? Pas? Berdasarkan artikel tadi jawaban seperti itu ya. Yang berikut, bagaimana tanggapan masyarakat setempat terhadap kegiatan tersebut? Apakah mereka suka atau tidak? Tanggapan mereka? Saya, Bu. Ya, silakan Menauki. Masyarakat setempat sangat antusias dan merasa bahagia karena mereka merasa memiliki proses budaya menjadi ajang keramaian desa dan yang hadir tidak hanya umat setempat dan bukan hanya umat Katolik saja serta umat simpatisan agama lain. Ya, bagus sekali ya. Berbeda apa kerja dengan baik karena sebentar kalian akan mempresentasikan hasil diskusi Anda. Bisa ya anak-anak? Bisa, Bu. Silakan dari sekarang beri kalian kesempatan 30 menit. Jadi bersemangat ya.
Ibu juga akan melihat siapa yang berpartisipasi aktif dan juga tidak. Karena kalian dalam kelompok kecil ini bisa nilai kan? Dalam berdiskusi itu kalian harus ada kerjasama. Kalian berkolaborasi ya. Jika pendapat Anda benar atau salah, dikemukakan. Sana. Bisa tidak? Bisa. Baik. Kalau begitu, untuk kelompok tertentu diberi kesempatan kepada kelompok yang ini. Silakan tampil ke depan. Baik, yang lain tenang untuk mendengarkan hasil diskusi mereka ya. Silakan. Baik, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Silakan. Yang pertama, apa arti ungkapan masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jika itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua Alkitab yang harus ditulis itu. Silakan. Dan ingat bahwa tradisi suci yang sampai dengan saat ini masih kita jalan itu yang pertama adalah paham Trinitas, yang kedua itu pribadi Kristus, ingat baik-baik itu. Yang ketiga tentang Bunda Maria. Dalam devosi kita selalu lakukan ini, loh. Betul tidak? Betul. Jadi itu juga harus ingat, Maria diangkat ke surga dan juga syahadat ini yang paling penting. Setiap kali ada upacara baik itu pada sabda maupun perayaan Ekaristi, syahadat ini selalu kita ucapkan. Maka sekarang tibalah waktunya untuk kalian ikut tes ya. Sejauh mana kemampuan kalian memahami materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ingat, jangan lupa tulis nama dan juga kelas dan tanggal hari. Sudah siapkan di data ini. Silakan dikerjakan. Kelas ini dibutuhkan ya. Sama kalian sama-sama ya. Ada kelompok yang dibaca? Tidak ada Ibu. Kalau sudah selesai, sebelum kita menutupi kegiatan kita pada siang hari ini, sebelumnya Ibu minta kita untuk bersama-sama merefleksi ataupun merenungkan sebuah refleksi dari Suster Kasiana BR tentang sunat dalam tradisi Yahudi. Sebelumnya Ibu ingin kalian semua duduk dalam posisi tenang, sopan, supaya kita melakukan refleksi ya. Ibu akan bacakan refleksi ini dari depan. Sebentar itu ada tugas buat kalian. Dari refleksi ini perlu kalian hayati. Pantas atau tidak refleksi ini dilakukan oleh kalian, diikuti ataupun dijadikan panutan oleh kalian, maka dengar dengan baik. Baik anak-anak sekalian, dengan refleksi ini ada tugas juga buat kalian. Kalian catat ya. Yang pertama, Anda melihat tradisi di dalam rumah kalian masing-masing. Melihat tradisi di dalam rumah kalian masing-masing. Setelah itu Anda refleksikan. Setelah itu Anda buat refleksi yang nantinya ditandatangani oleh orang tua Anda sendiri sebagai buktinya. Untuk pembelajaran kita ada juga pertanyaan refleksi dari Ibu. Seperti biasanya, selesai pembelajaran pasti ada pertanyaan refleksi dari Ibu ya. Yang pertama
kita pada hari ini berhasil anak-anak? Berhasil. Betul. Betul. Silakan semua undang berdiri. Teman-teman, guru-guru, izinkanlah saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya Katolik. Dan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.